di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum." Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam satu tahun ada 12 bulan, dan di antara 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, dan yang kedua adalah bulan Dzulhijjah, yang ketiga adalah bulan Muharram, dan yang terakhir yang keempat adalah bulan Rajab. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan di mana orang-orang, di mana di saat itu para sahabat mengharamkan dirinya untuk berperang jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka banyak berdiam diri di rumah. Mereka memperbanyak diam di rumah untuk mempersiapkan dirinya, di mana bulan Dzulqa'dah didampingi dengan bulan Dzulhijjah, yaitu mempersiapkan ibadah haji. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga disinilah pentingnya kita, bagi saudara-saudara kita doakan untuk apabila yang berangkat haji tahun ini, kita doakan mudah-mudahan mereka diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji-haji mereka dijadikan haji-hajjah yang mabrur dan mabrurah. Amin, Allahumma amin. Bagi kita yang mungkin saat ini belum dipanggil Allah Subhanahu wa taala, walaupun sudah mendaftarkan diri, kita berdoa mudah-mudahan Allah beri umur panjang kita sehingga kita bisa menunaikan ibadah haji. Dan bagi yang belum kemampuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemampuan kepada kita semuanya untuk menunaikan ibadah haji. Selain daripada itu, para hadirin, di bulan Dzulqa'dah ini juga kita mempersiapkan sebuah ibadah yang kita lakukan setiap tahun sekali, yaitu di mana kita akan melaksanakan nanti di bulan Dzulhijjah, tepatnya pada tanggal 10, 11, 12, dan 13, yaitu melaksanakan ibadah kurban bagi yang berkemampuan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian Allah yang banyak luar biasa. Kita sisipkan untuk ibadah sosial, yaitu melaksanakan ibadah kurban. Dan mudah-mudahan tahun ini saudara-saudara kita yang berkemampuan, mudah-mudahan ibadah kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, para hadirin, di bulan Dzulqa'dah ini marilah kita perbanyak ibadah kita, amal-amal ibadah, karena Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak kita bermuhasabah diri, memperbanyak berzikir kepada Allah, memperbanyak kita untuk amal-amal yang senantiasa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu juga, selain diri kita, marilah kita ajak keluarga kita, istri dan anak kita, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulqa'dah, yang dimana bulan Dzulqa'dah termasuk di antara salah satu bulan yang haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang saya sampaikan di ayat yang pertama tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la yu'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu, selamatkanlah keluargamu dari api neraka, yang dimana neraka bahan bakarnya adalah manusia, dan penjaganya adalah para malaikat yang keras, yang tidak pernah menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi di era sekarang ini, para hadirin, apabila kita sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua, tidak ketat kepada keluarga kita, istri dan anak-anak kita, maka begitu mudahnya kita akan terjerumus pada hal-hal yang dimana itu akan menjauhkan keluarga kita dari Allah Subhanahu wa taala. Di era digital saat ini, menjaga diri dan keluarga kita tidak hanya bersifat fisik semata, karena saat ini kita hidup di dua alam, yaitu alam yang nyata kita lakukan, yang kita alami, dan alam maya, yaitu yang kita kenal dengan alam yang tidak nyata, yang dialami oleh anak-anak kita dan kita semua pada saat ini.
Perkembangan ilmu teknologi telah mengantarkan kita pada suatu masa di mana banyak sekali kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan. Namun di balik itu para hadirin terdapat dampak-dampak yang negatif akibat perkembangan ilmu dan teknologi bagi mereka yang kurang bijak dalam menggunakan dan justru menghantarkan kita kepada neraka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah menjadi ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah riwayat hadisnya, la taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman wa tutwal ardu zubban ay tatwi wa yudumma ba'daha ila ba'd. La taqumus sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yataqarabaz zaman, sehingga zaman semakin berdekatan. Di mana saat ini sudah terjadi dalam diri kita. Begitu dekatnya zaman, masa, waktu ke waktu, hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan tahun. Dengan tahun begitu terasa dekat dalam diri kita. Dan tidak hanya itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita merasa dekat dengan orang-orang yang walaupun jauh dari kita, yaitu dengan teknologi yang saat ini ada dalam diri kita. Terkait dengan hal ini, Syekh Al-Ghumani dalam kitab Qutfun Nawal mengatakan bahwa maksud dari redaksi waktu terasa semakin dekat adalah bagaimana sekarang segala hal bisa terjadi dan tersebar dengan cepat lewat media-media sosial. Oleh karena itu hadirin, dalam mengalami era seperti sekarang ini, kebijakan kita dalam bermedia sangat penting sehingga kita terhindar dari hal-hal yang negatif. Dan media sosial bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya, di mana di dalam genggaman kita dunia seakan-akan nyata. Kita menggunakan baik dan buruk tergantung bagaimana kita membawanya dan kita menjalaninya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Semua kemudahan ini bisa dilakukan dengan satu alat, yaitu yang bisa kita bawa kemana-mana, yaitu handphone yang ada dalam diri kita. Meski membawa manfaat yang besar, penggunaan HP yang ada dalam diri kita yang berlebihan tanpa kendali dapat menimbulkan dampak yang negatif, khususnya bagi anak-anak kita, bagi masa depan mereka, dan bagi keluarga kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena dampak kecanduan alat komunikasi yang bernama HP ini pun bisa bersifat fisik, bisa juga psikologis, sosial, dan juga spiritual. Dan di antara kegunaan fisik adalah gangguan pada pola tidur manusia, di mana anak-anak kita sekarang banyak membalik pola tidurnya, yang seharusnya malam hari mereka istirahat dan siang harinya beraktivitas. Mereka justru membaliknya, di malam hari mereka tidak istirahat dan siang hari mereka tidur. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyetel diri manusia, di mana malam hari ini adalah untuk istirahat dan siang hari beraktivitas sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat An-Naba, wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asha. Dan Allah jadikan malam hari untuk beristirahat dan siang hari untuk beraktivitas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan beginilah dampak negatif daripada media sosial yang sehingga mengganggu aktivitas kita, bahkan mengganggu aktivitas anak-anak kita, dan menjadikan pola hidup keluarga kita, anak-anak kita menjadi pola hidup yang tidak sehat dan tidak normal. Oleh karena itu sebagai orang tua, hendaknya kita senantiasa bijak dan menegur mereka, membatasi mereka dalam bermedia sosial, sehingga tidak menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh menggunakan tetapi tidak berlebihan, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan janganlah kalian melebihi batas, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melebihi batas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tugas kita sebagai orang tua untuk senantiasa mengontrol kepada anak-anak kita bermedia sosial, sehingga tidak menjauhkan mereka kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai orang tua senantiasa untuk menegur mereka dan memberi contoh kepada mereka, karena pola hidup anak-anak kita tergantung pula pola hidup kita sebagai orang tua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima